Kami dari kelompok 1, Saya Ayu. saya Lili. Saya Setna. Kami akan memasukkan clipping kami. Sejarah Kerajaan Salangkanagara. Kerajaan Salangkanagara, kerajaan yang bercorak Hindu yang dimana sudah berdiri sejak 130 sampai 362 Masehi. Kerajaan ini terletak di barat atau di Jawa, tepatnya di Banten. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di maritim atau di tepatnya di Nusantara. Yang dimana tempat yang strategis tempat strategis bagi jalur perdagangan India, Cina, dan Nusantara atau Asia Tenggara. Nah, yang dijual atau yang didagangkan ini adalah seperti perak, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Kerajaan ini didirikan oleh Dewa Warman di Kerajaan Negara Perak. Kehidupan politik di Kerajaan Salangkanaraga informasinya masih terbatas. Namun, beberapa sejarawan mencatat bahwa Kerajaan Salangkanaraga itu memiliki sistem pemerintahan yaitu sistem monarki. Sistem monarki itu merupakan salah satu sistem pemerintahan yang kerajaan itu dipimpin oleh raja ataupun ratu, kemudian kekuasaannya akan diturunkan kepada keturunannya yaitu anaknya ataupun kepada keturunan selanjutnya. Pada Kerajaan Salangkanaraga memiliki pemerintahan administratif yang mengatur kehidupan masyarakat, pajak, pertahanan atau keamanan, dan juga perdagangan. Kehidupan ekonomi pada Kerajaan Salangkanaraga. Meskipun Kerajaan Salangkanaraga itu merupakan kerajaan maritim yang dimana penduduknya itu lebih banyak bekerja di bidang laut, tapi Kerajaan Salangkanaraga ini memiliki sistem mata pencarian yaitu pertanian dengan cara berladang. Pada masa kejayaan Kerajaan Salangkanaraga yang dipimpin oleh Raja Dewa Warman ke-8, sistem mata pencarian di Kerajaan Salangkanaraga ini bertambah menjadi ada yang bekerja sebagai nelayan, ada juga yang bekerja bertani, berdagang, ataupun berniaga. Kerajaan Salangkanagara memiliki puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Dewa Warman 8. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup damai dan sejahtera, tidak hanya dalam segi ekonomi maupun agama dan sosial budaya. Pada masa pemerintahan Raja Dewa Warman ke-8, kehidupan budaya di Kerajaan Salangkanaraga berjalan dengan maju, di mana banyak penduduk memeluk agama Wisnu. Agama Wisnu mengajarkan penduduknya untuk memuja Dewa Siwa Wisnu, Dewa Ganesha, dan juga Dewa Siwa. Tetapi, sebagian besar penduduk Kerajaan Salangkanaraga kebanyakan memuja Dewa Ganesha. Tokoh raja yang ada di Salangkanagara, ini mana ada Dewa Warman pertama terdiri, Dewa Warman kedua, Dewa Warman ketiga, Dewa Warman keempat, Dewa Warman kelima, hingga ke-9. Terus ada Senopati dan lain sebagainya. Kerajaan Salangkanagara memiliki banyak sekali peninggalan, diantaranya ada Batu Menhir. Batu Menhir adalah batu tegak kasar yang ditempatkan di tempat yang tinggi seperti bukit. Yang kedua ada Batu Dolmen. Batu Dolmen adalah batu berbentuk pipih. Ia memiliki lebar sekitar 110 cm dan panjang sekitar 250 cm. Yang ketiga ada Batu Magnit. Batu Magnit adalah batu yang ditemukan di puncak Gunung Purwosari yang dipercaya sebagai peninggalan Kerajaan Salangkanagara. Yang keempat ada Curug Putri. Curug Putri itu ada di lereng Gunung Purwosari, Kabupaten Pandeglang. Konon katanya air terjun ini adalah tempat penyandian Nyai Putri Rincik dan Ki Roncang Omas. Nah, setelah Dewa Warman ke-8 wafat, dimana digantikan oleh Dewa Warman ke-9. Nah, setelah digantikan oleh Dewa Warman ke-9, dimana Kerajaan Salangkanagara turun drastis pada abad ke-4, yang dimana karena kegiatan ekonomi serta munculnya Kerajaan Taruna Negara. Kerajaan maritim memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap laut, sebagai ruang kehidupan dan juga sebagai penghubung antar wilayah. Pada masa kerajaan maritim, laut itu dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan, komunikasi, dan juga interaksi budaya dengan bangsa lain. Hal ini menumbuhkan sikap keterbukaan, keberanian,
serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa dapat dicapai melalui pemanfaatan potensi maritim secara bijak dan berkelanjutan. Selain itu, kerajaan maritim juga menanamkan nilai kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan laut. Aktivitas pelayaran dan perdagangan membutuhkan koordinasi serta kepercayaan antar anggota masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan bersama menjadi bagian dari nilai yang diwariskan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masa kini, masyarakat dapat membangun semangat kebersamaan dan memperkuat identitas bangsa sebagai bangsa maritim. Sekian, terima kasih. God bless you.